Mari Bapak Ibu, ibadah pada siang hari ini kita mulai. Sebelumnya mari kita hening sejenak. Waktu hening dipersilakan. Cukup? Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai ibadah ini dengan memujikan Kidung Jemaat 3 bait pertama. Kami puji dengan riang. Marilah ibadah ini kita sucikan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya beserta kita sekalian dan beserta saudara. Umat Tuhan yang terkasih, sebagai orang-orang yang telah menerima kebaikan dari Yesus Kristus Sang Juru Selamat berupa karya pendamaian, kita perlu menyatakan sikap hormat terhadap karya tersebut dengan berpola hidup baru. Caranya yaitu dengan menjiwai semangat karya dari Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang telah mendamaikan manusia dengan Tuhan Allah. Wujud pola hidup baru bisa dinyatakan oleh para gembala atau pemimpin menunaikan tanggung jawabnya dengan tulus, rendah hati, baik, dan benar. Juga bisa diwujudkan dalam upaya mengembangkan nilai persekutuan dan pelayanan dengan semangat kasih, rela berkorban, pengampunan, dan perdamaian. Bahkan bisa diwujudkan pula dalam membangun hubungan antar pribadi di dalam keluarga, tempat kerja, maupun masyarakat, yaitu berelasi penuh suasana damai, tidak mudah berseteru, saling mengampuni, dan mudah mengakui kesalahan masing-masing, serta murah memberi maaf kepada sesama yang membutuhkan. Demikian kitab Yeremia 23 ayat 1-6.
Yeremia 23 ayat 1-6 demikian. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku tersesat dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikian firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka ke padang, mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Marilah kita mengingatinya dengan menyanyikan Mazmur 46 bersahutan. Tempat berlindung dan kekuatanku.
cinta kasih Tuhan melalui pembacaan Kolose 1 ayat 11 sampai yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Cinta kasih Allah yang begitu agung dan mulia terwujud dalam diri Yesus Kristus. Dia itu adalah Tuhan dan Allah pribadi yang telah menjelma menjadi manusia dan diam di antara umat manusia di bumi. Keutamaan Yesus Kristus sebagai yang sulung dari karya penyelamatan Tuhan menjadikan setiap orang menjalani hidup yang baru, meninggalkan perbuatan yang lama, agar dengan ini kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus akan terpancar di dalam kehidupan setiap orang yang menjadi milik kepunyaannya Tuhan. Yesus Kristus juga sebagai satu-satunya yang sanggup mendamaikan Allah yang maha kudus dengan manusia yang berdosa. Oleh darah salibnya, sudahkah kita mewujudkan perdamaian kita dengan hidup berdamai, sehingga mengasihi dan saling menolong terhadap sesama. Marilah kita hening sejenak. Cukup. Marilah kita sekali lagi menyatakan penyesalan kita dengan menyanyikan nyanyian penyesalan yang terambil dari Kidung Jemaat 29 bait 1 dan 2.
di muka Tuhan Yesus. Bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarlah berita anugerah pengampunan dari Allah seperti yang tertulis dalam Roma 5 ayat 11 yang berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita mengucapkan salam damai dengan berkata, damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 362 bait 1 dan 2, Aku milikmu Yesus Tuhanku. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa syafaat akan saya pimpin.
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu, kelimpahan yang telah Engkau berikan untuk kami, sehingga pada siang hari ini kami dapat berkumpul, bertemu saudara-saudara kami di tempat ibadah ini dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa atas kesehatan yang Kau berikan, rezeki untuk mencukupi kebutuhan kami. Kami mengucap syukur atas segala kasih setia-Mu yang telah Engkau berikan untuk kami. Terima kasih ya Bapa. Bapa yang di surga, pada siang hari ini kami bersama-sama jemaat-Mu di Pepantan Pondok beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kiranya ibadah siang hari ini berkenan di dalam hati-Mu, dan Engkau memberkati kami di dalam ibadah siang hari ini. Dan apa yang kami lakukan ini ya Bapa, kiranya bisa menjadi damai sejahtera di dalam hati kami. Kami ingat ya Bapa kepada saudara-saudara kami yang belum bisa hadir di tempat ini, yang karena sakit. Engkau jamah ya Bapa, Engkau berikan kesembuhan melalui perawatan, obat-obatan yang telah diterima, diminum. Kiranya menjadi sarana kesembuhan dan pemulihannya. Untuk saudara-saudara kami yang bekerja ya Bapa, Engkau lindungi, Engkau jauhkan dari pencobaan, dari yang jahat. Engkau berikanlah rezeki untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan Engkau berikan hati yang rindu akan ibadah bersama-sama dengan jemaat-Mu di sini. Kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berkati mereka ya Bapa, berikanlah keteguhan iman di dalam Kristus Yesus. Untuk anak-anak kami, berkati mereka, berkati sekolahnya, berkati pekerjaannya, berkati masa depannya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan pelayanan ibadah di Pepantan Pondok. Engkau berkati para majelis yang menjadi gembala di sini, pelayan di Pepantan Pondok. Engkau berkati, berikan hikmat, keberanian dalam mengajar, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapa. Kiranya semakin hari semakin bertumbuh menjadi negara yang damai sejahtera. Tidak ada lagi kekacauan, pertikaian antar sesama. Engkau berikan hikmat kepada pemimpin kami, agar apa yang menjadi kebijakan sesuai dengan kehendak-Mu dan untuk mensejahterakan rakyat negara Indonesia ini. Berkati juga pelayanan ibadah di GKJ Wirosari dan di Pepantan. Engkau berkati pelayan kami Bapak Pendeta Agung Jatmiko, berikan hikmat, kesehatan dalam melayani jemaat-Mu di sini. Terima kasih ya Bapa, berkati jemaat-Mu yang ada di Pepantan Pondok. Biarlah kami menjadi saksi, menjadi terang di tengah-tengah masyarakat kami. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami, buka hati kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita. Firman Tuhan yang mendasari persembahan terambil dari kitab Injil Matius bab 5 ayat yang ke-23 sampai dan yang ke-24 yang berkata demikian. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Marilah kita memujikan dengan kidung jemaat 433 bait yang pertama. Aku suka membagi menjadi pujian persembahan. Yahwa Allah kita ingkang kedamar wonten ing kraton ing swarga mulya sesembahan kawula ing sak donya ing telang dalu ing namung Gusti kula punika ingkang nitah langit lan bumi sak isinipun. Namung kalih Gusti marang swaning siang punika atus sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan. Umatku sami saged ngirit lampah umatku kesuparan pondok ketmak kembal wonten sanggar pamujan saking pondokipun piyambak sampun saged kembal wonten sanggar pamujan namung badhe aminang dawuh pangantika ingkang suci asaken dadosaken kenemataning gesang kula lan sedaya wonten ing pepanggan pondok. Dewa Gusti namung kula sangat nyuwun sangat nyuwun paduka saged mirsani setunggalipun anak-anak paduka wonten ing pepanggan pondok. Namung ingkang sakit Gusti paduka paringa jejampi karo sehat waras lantaran jampi kinapa mawon nggih punika putra lan Ibu Jin paduka paringa sehat waras sing lantaran jampi napa Gusti piyambak ingkang saged maringi sehat dan waras. Namung Gusti ingkang wonten ing pundi panggilan nyambut damel napa keman paduka paringa sadar paring ngono sampun wonten gawuhan setunggal punapa namung ngantos ngganggu dhateng anak-anak paduka khususipun ing pundi panggilan. Dudu pengiran ingkang
sedya lebih sahabatku kados nginggak saged makempal malih luhuran asma patiku ingkang suci sabat dinten sangat nyuwun Gusti patiku saged ningali setunggalipun inggih menika pucuk-pucuk warga pondok inggih menika Wirosari Bapak Pendeta lajeng Kropak Mirja aja sedah Gusti patiku saged matur slamet sedayanipun saged luhuran asma patiku ingkang sebenaripun Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Namun kalau sunalih Gusti yen namung patu sampun DKN dhateng anak patu wonten parang pondok ingkang kula suwunaken sedaya para sehat waras namung sedaya menawa ngasta patu Gusti ingkang sebenaripun namung saking mulih yen paring ngono rejeki ing sak cukupe ing dinten-dinten sedaya dari asta patuh piyambak namun saged tentrem ayem saged dunyanipun saged akhiratipun namun Gusti pambak lan kemuliaan sami mugi pangeran sakinipun kula badhe angaturaken pisungsung sebagian alit inggih punika peparing patuko kangge jembaring kraton ing patuko wonten ing pepandang Gusti pangeran sekedhap malih punika anak-anak patuko barang pondok yang mengirangi dosa juga orang suci ingkang dipun tindakaken dening Bapak Ayu wiwitan ngantos sak lajengipun Gusti paring berkat Tuhan memberkati Tuhan memberkati matur sembahipun Gusti haleluya amin. Pembacaan firman Tuhan dari Injil Lukas 23 ayat 33 sampai 43 demikian. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang jahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi seorang menegur dia, katanya, Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang layak dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Berbahagialah orang yang mendengar sabda Tuhan dan bertekun melakukannya.
Haleluya. Salam Bapak Ibu, pripun kabare? Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, pada siang hari ini judul khotbah adalah Dialah Pendamai Kita. Dialah pendamai kita. Dia itu sinten? Siapa Bapak Ibu? Iya. Sebagai orang Kristen kita pasti tahu Tuhan Yesus adalah pendamai kita antara manusia dengan Bapa di surga. Di sebuah negara, di negara Pakistan, ada seorang perempuan bernama Malala Yousafzai. Pada tahun 2021 usianya baru 19 tahun. Gadis ini yang hidup di Pakistan mendapat penghargaan Nobel. Nobel itu artinya penghargaan bagi orang yang membawa damai. Penghargaan bagi orang yang membawa damai. Malala ini apa yang dilakukannya? Dia memprotes kepada pemimpin negara Pakistan. Sebagai seorang perempuan, dia memperjuangkan hak-hak wanita, hak-hak anak-anak, supaya mendapatkan pendidikan, status sosial politik yang sama seperti laki-laki di negara Pakistan. Tetapi apa Bapak Ibu yang dia alami? Bukan dukungan, malah mendapatkan teror, mendapatkan tantangan, ditentang oleh orang-orang yang tidak menginginkan kemajuan bagi para wanita, para perempuan agar bisa bersekolah, memiliki hak sosial, politik, dan berbudaya seperti para kaum laki-laki. Bahkan si Malala ini mendapatkan ancaman kematian, pembunuhan oleh pelaku teror, kelompok teroris Taliban. Jadi Bapak Ibu, bagaimana tugas atau mungkin saya ingin menjadi pendamai seperti Malala. Ternyata tidak semudah itu. Banyak tantangan, banyak mungkin orang yang menolak, menentang, bahkan ada yang terang-terangan memberikan teror atau ancaman jangan sampai kita melakukan hal yang seperti itu. Begitu juga dengan
kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Apa sih kesalahan Tuhan kita sehingga dia harus mati di kayu salib? Apa dosanya? Seperti yang telah tercatat di dalam Injil Lukas tadi, percakapan antara dua orang yang di sebelah kanan kiri Tuhan Yesus. Dia berkata, kita menerima hukuman ini setimpal karena kita telah melakukan dosa. Tetapi dia, Yesus, apa dosanya sehingga dia mengalami penyaliban itu? Tuhan Yesus sebagai duta perdamaian yang diutus oleh Allah Bapa dari surga, menanggung berbagai ancaman derita sampai dihukum mati di atas kayu salib. Pendamaian besar yang Yesus kerjakan ini semata-mata untuk satu tujuan, yaitu agar setiap orang berdosa yang hidupnya menjadi seteru Tuhan Allah itu mendapat pemulihan hidup yang diperdamaikan kembali dengan Tuhan Allah. Inilah karya penyelamatan Tuhan Allah untuk umat manusia. Tuhan Allah bekerja menyelamatkan umat manusia dari kerusakan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dengan menghayati tugas Sang Juru Pendamai, kita menghayati bagaimana kehidupan Tuhan Yesus, maupun contoh-contoh orang yang melakukan pekerjaan untuk kegiatan perdamaian, seperti Malala yang seorang gadis di Pakistan. Semua menekankan karya pendamaian itu mahal dan sangat berharga. Jadi Bapak Ibu, kita menjadi seorang yang membawa damai, pastinya kita akan mendapatkan rintangan tantangan. Saudara dan saya sebagai orang pilihan yang dikasihi Tuhan telah menerima karya pendamaian itu melalui iman percaya saudara kepada Sang Juru Selamat hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah Sang Juru Selamat pendamai kita. Oleh karyanya lah hubungan kita dengan Tuhan Allah Bapa mendapat pemulihan dan didamaikan kembali. Karena itu kita pantas menyatakan hormat atas karya pendamaian itu, yaitu dengan cara menjalani hidup yang baru, kehidupan yang menunjukkan perubahan, tidak lagi hidup sebagai seteru Tuhan, tetapi hidup mentaati dan menyatakan kemuliaan Tuhan melalui hidup kita sehari-hari sebagai orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Hormat dan menghargai karya pendamaian ini bisa juga melalui sikap hidup meneladani nilai-nilai luhur Sang Juru Pendamai itu sendiri, yaitu 1. Rendah hati seperti Yesus diperdosakan sekalipun tidak bersalah sedikit pun, bahkan sampai bersedia menanggung hukuman salib. Yang kedua, rela berkorban sekalipun tidak bersalah, namun demi mendatangkan keselamatan bagi seluruh umat manusia dari hukuman dosa,
Yesus rela berkorban. Yang ketiga, mudah dan murah memberi pengampunan. Ini adalah modal terjadinya pendamaian untuk karya keselamatan. Sebesar apapun dosa dan kesalahan, sebesar itu pula anugerah pengampunan yang siap diberikan. Terapkan nilai-nilai teladan terhadap sifat luhur Sang Juru Pendamai ini untuk kita hidupi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Di dunia akan damai, lingkungan kerja akan tentram, dan hidup ini akan menjadi suasana di bumi seperti di surga. Ikutlah menjadi juru damai di lingkungan terdekat hidup kita. Kiranya kuasa Tuhan Yesus dan kuasa kasih-Nya menyertai hidup saudara sekalian. Amin. Saat teduh untuk Bapak Ibu merenungkan firman pada siang hari ini dan berdoa secara pribadi. Waktu saat teduh dipersilakan. Terima kasih ya Bapak atas firman-Mu pada siang hari ini. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami terima menjadi pegangan hidup kami, menjadi contoh, menjadi teladan, agar kami dalam berperilaku hidup seturut dengan kehendak-Mu, menjadi juru damai di tengah masyarakat kami. Terima kasih ya Bapa, mampukan kami, sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 46 bait yang pertama, besarkan nama Tuhan. Jemaat dipersilakan berdiri. Kasihnya tak berkurang.
kita bersama dengan jemaat di masa dulu, kini, dan yang akan datang, dengan mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pujian penutup dari Kidung Jemaat 46, bait yang kedua, besarkan nama Tuhan.